jumpa lagi bersama saya di Talk Tari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 17 Maret 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Gagal menanjak, sebuah truk pengangkut semen terguling di bawah jembatan Pawan 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Rabu siang. Beginilah penampakan truk yang terguling di jembatan Pawan 2, Jalan Ketapang Sidu, Kecamatan Delta Pawan, Rabu siang. Kejadian bermula ketika mesin kendaraan yang mati secara tiba-tiba saat truk bermuatan ini mulai menanjak menaiki jembatan, yang membuat supir kehilangan kendali dan mulai membanting setir untuk menghindari kendaraan lainnya yang berada di belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara supir kendaraan hanya mengalami luka ringan dan langsung diarahkan untuk pulang mengobati luka oleh salah satu anggota polisi yang tiba di lokasi kejadian. Tadi saya pas patroli, jadi ada bapak-bapak duduk di tepi jembatan. Saya tanya, rupanya truknya yang dia supiri jatuh. Saya tanya, dia waktu naik ke jembatan ini, dia dari gigi 2 dari bawah mau naik ke atas, pindah gigi 1 itu mesinnya mati. Jadi mesin mati karena di belakangnya ada pengendara lain, ada pengendara roda 2 juga. Untuk mengamankan diri dan mengamankan penumpang di belakangnya, dia buang ini, putar setir, banting setir, jadi mobilnya sampai jatuh di bawah jembatan. Ya, ini angkutan apa, Pak? Bawa semen, Bu. Ya, untuk supirnya keadaannya sekarang gimana? Alhamdulillah tadi supirnya saya cek kondisinya bagus, sehat, cuma ada lecet-lecet dikit karena dia ikut jatuh di dalam kabin, keluar dari kabin, jadi mungkin selama dari atas jalan sampai ke jembatan itu mungkin putar, ada lecet sedikit di tangan. Tidak ada korban jiwa artinya? Alhamdulillah hari ini nggak ada korban jiwa, mudah-mudahan evakuasi bisa segera diangkat mobilnya. Cuma karena nengok kondisi masih padat lalu lintas, mungkin dikerjakan nanti malam oleh pemilik mobil, pemilik armada. Yang pertama, berhati-hati, jangan lewat di batas kecepatan. Kemudian yang jadi himbauan saya utama, jangan parkir di atas jembatan karena bisa mengganggu konsentrasi pengemudi yang dari bawah mau naik ke jembatan, yang tadinya dia bisa ngatur kecepatannya, cuma karena nengok mungkin di atas jembatan ada yang parkir, jadi bisa bingung supirnya gitu. Jadi dihimbau jangan jadikan jembatan sebagai tempat parkir atau sebagai tempat nongkrong. Material semen yang berserakan telah dievakuasi ke mobil truk lainnya. Pihak terkait telah berusaha melakukan upaya evakuasi truk tersebut, namun gagal, mengingat lalu lintas yang padat yang membuat evakuasi dilanjutkan malam hari. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Jajaran Polsek Delta Pawan menangkap seorang pengedar narkoba berkedok tukang servis elektronik di sebuah rumah Jalan Haji Murni, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, 10 Maret 2021. Kosong ya, nih, lihat, diri, ya, kosong ya, oke, ya, oke, Pak. Angkat tangannya, angkat ke atas tangannya. Nah, Ya, Ibu, kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Oke Pak ya, saya ambil. Ini kocek depan, ya. Ya. Ini di kocek depan. Iya. Itu apa itu? Hah? Itu apa tuh? Hah? Ini? Apa? Coba ya. Gas keras? Ya. Apa? Dari saku mana ini? Kiri. Saku mana? Kiri. Saku kiri ya. Apa ini? Apa? Sebut gas keras? sabu. Sabu ya? Sabu ya.
Jajaran Polsek Delta Pawan kembali mengamankan seorang pengedar narkoba berinisial KB, 55 tahun, warga Jalan Haji Murni, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan. KB yang sehari-hari adalah seorang tukang servis elektronik menjajakan narkoba secara terang-terangan di rumahnya tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 klip kantong kecil yang keduanya berisi kristal putih diduga berjenis sabu dengan berat total 2,3 gram, 1 buah pipa gelas, pipet plastik, 2 buah korek api gas, dan sebuah timbangan digital. Kini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di kantor Polsek Delta Pawan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, narkoba ini TKP-nya di Jalan Haji Murni. Ya, tersangkanya berinisial KB, 55 tahun. Ya, barang buktinya yang kami temukan di TKP 2 klip kantong plastik kecil, ya, yang berisi serbuk kristal putih, ya, yang kita duga ya itu sabu dengan berat totalnya 2,3 gram, 1 buah pipa gelas, ya, 1 buah bibit plastik, 2 buah korek api gas, dan 1 buah timbangan digital. Kita amankan berawal dari laporan dari masyarakat. Yang pertama merasa resah karena perilaku terduga pelaku yang kita amankan, di mana rumah tidak pernah terbuka, tidak pernah bersosialisasi, namun banyak sekali tamu yang berdatangan, bergantian. Sehingga berdasarkan laporan tersebut, kami unit reskrim melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, pada Pak Kapolsek, berkoordinasi, diperintahkanlah kami untuk melakukan penyelidikan. Dan pada saat melakukan penyelidikan, ternyata benar bahwa di dalam rumah kontrakan terduga pelaku dijadikan tempat untuk pengedaran narkoba yang diduga jenis sabu. Nah, pada saat kita lakukan penangkapan, ternyata benar kita temukan 2 kantong klip tadi yang diduga sabu. Berikut juga timbangan elektrik, sendok untuk takaran sabu, pipet, dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Nah, untuk pelaku tersendiri kita persangkakan dengan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun untuk yang pasal 112. Ya, untuk pengakuan dari terduga pelaku, barang bukti tersebut didapat dari orang lain, rekannya yang berinisial A. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita masih kejar. Itu merupakan residivis kampungan yang pernah diamankan Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat. Kasus yang sama, ya? Kasus yang sama. Pelaku dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Walaupun sempat menunda vaksinasi di tanggal 2 Februari 2021 kemarin, Bupati Ketapang Martin Rantan beserta keluarga dan kerabat melakukan vaksinasi di Pendopo Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Walau sempat menunda vaksinasi yang dilakukan tertanggal 2 Februari 2021 kemarin, Bupati Ketapang, Kalimantan Barat Martin Rantan beserta keluarga dan kerabat lakukan vaksinasi di Pendopo Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berbagai pertimbangan yang dilakukan dokter sebelum memvaksinasi Bupati Ketapang Martin Rantan kemarin, lantaran Martin Rantan dan Farhan selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat akan melakukan pelantikan di Kota Pontianak bersama Gubernur Kalimantan Barat. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kemarin itu saya sebenarnya sudah siap divaksin. Kondisi kayak sehat ya, layak.
Cuman hari itu kan masih berkaitan dengan rencana pelantikan. Kita tidak tahu kalau divaksin mungkin demam atau apa. Dan pelantikan kan berdiri. Jadi petunjuk dan nasihat dokter saya menunda. Jadi bukan tidak mau itu menunda. Dan hari ini saya sudah selesai divaksin untuk vaksin yang pertama. Tinggal nanti 14 hari kemudian yang kedua. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, instansi vertikal dan juga pimpinan perusahaan dan masyarakat agar divaksin. Karena Kabupaten Ketapang, Bupati sudah menugaskan tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dana APBD untuk biaya vaksinasi ini, dan ini gratis. Ya, jadi supaya jangan takut, supaya sehat. Nah, bagi yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin, bagi yang tidak, tetap harus menjaga, jangan sampai melanggar protokol kesehatan dan sebagainya sehingga terinfeksi ataupun terpapar COVID. Jadi sekali lagi silakan masyarakat untuk divaksin, jangan takut supaya kita sehat. Setelah divaksin tadi, apakah ada efek-efek gimana Pak? Ngambang atau mual gitu? Tidak ada. Aman Pak ya? Aman. Vaksin aman Pak. Terima kasih Bapak Terima atas kasih. waktunya, selamat Pagi. Setelah pulang dari pelantikannya dan sempat istirahat, akhirnya pada tanggal 17 Maret 2021 Rabu pagi, Martin Rantan ditemani sang istri melakukan vaksinasi. Martin Rantan menjelaskan tidak ada efek yang signifikan yang dia rasakan setelah divaksinasi. Karena seperti berita yang beredar hoax, ada yang mengatakan bahwa setelah divaksin adanya pusing kepala, mual, meriang, dan ngambang. Vaksin telah diuji dan aman. Martin Rantan menghimbau agar masyarakat bersama-sama membantu pemerintah dalam program pencegahan COVID-19. Dari Kabupaten Ketapang di Toktar Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah wartawan dari berbagai media di Kota Pontianak kembali menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Selain wartawan, vaksinasi tahap kedua diberikan kepada kaum lansia di Kota Pontianak. Sejumlah wartawan dari berbagai media di Kota Pontianak kembali menjalani vaksinasi tahap kedua. Tidak hanya wartawan, vaksinasi juga diberikan kepada kaum lansia di Kota Pontianak. Vaksinasi yang berlangsung di UPT Puskesmas Pal 3 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2021, para wartawan ini telah menerima vaksinasi tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak di kantor Wali Kota Pontianak. Edi, satu di antara wartawan yang menerima vaksinasi, menjelaskan jika selama 2 minggu setelah menerima vaksin tahap pertama, mengaku tidak mengalami perubahan apa-apa atau efek samping dan mengaku biasa saja. Baik tahap pertama maupun kedua ini, saya tidak merasakan apa-apa. Jadi ketika disuntik itu ya hanya rasa disentuh itu aja gitu. Jadi tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa yang gimana gitu. Gejala segala macam 14 hari. Selama 14 hari sebelum divaksin kedua, saya tidak mengalami gejala apapun, semuanya normal. Oke, Bang, jadi sebagai salah satu wartawan jurnalis ini kan juga salah satu media memotivasi warga juga kan, ibaratnya kenapa jurnalis jadi garda terdepan yang divaksin. Ini gimana nih Bang, setelah divaksin mungkin jurnalis jadi mau memberikan motivasi bahwa vaksin ini aman, bahwa vaksin ini tidak berbahaya, jadi ayo ngajak masyarakat untuk divaksin. Jadi betul bahwa saya sendiri dengan vaksin ketika sudah divaksin pertama yang kedua ini merasakan kondisi saya baik-baik saja, dan saya rasa vaksin ini aman banget. Karena dari awal vaksin sampai sekarang tidak ada ekspresi yang buruk terhadap diri saya, dan saya bisa merasa lebih tenang untuk mengerjakan aktivitas liputan saya dan tetap didukung oleh protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Sementara itu, Panji Setiawan, selaku dokter pemeriksa UPT Puskesmas Pal 3 Pontianak, sekaligus penanggung jawab Rumas Isolasi Rusunawa,
menjelaskan jika pihaknya menyediakan vaksin dalam satu hari 60 sampai 90 vial vaksin kepada penerima vaksin tahap kedua ini. Ia juga mengatakan, jika pada vaksinasi tahap kedua ini tidak menargetkan berapa jumlah vaksin yang harus diberikan kepada penerima, melainkan tergantung berapa jumlah yang mendaftar, dengan harapan masyarakat mendukung program vaksinasi pemerintah. Kalau untuk hari ini kan kita masih pelayan publik ya, seperti wartawan hari ini kita targetkan untuk kita vaksin untuk lansia. Rata-rata kami kalau untuk jumlah vaksin per hari itu sampai 40 sampai 60, jadi tergantung dengan nanti jumlah yang mendaftar. Karena sifatnya untuk vaksin ini fleksibel ya, tidak naik turun ya, jadi tidak ada patokan satu hari itu berapa, nanti tinggal antusias dari masyarakat untuk mendukung program vaksinasi ini. Kalau untuk jam pelayannya sendiri dari jam berapa jam berapa? Kami mulai dari jam 8 sampai jam 12 itu untuk pasiennya. Tapi kadang-kadang kalau pasiennya sampai penuh di atas jam 12 kita masih tetap melayani. Untuk vaksin ini sendiri, apakah juga targetnya masyarakat umum atau untuk saat ini fokus ke lansia dan wartawan jurnalis saja? Untuk targetnya pelayan publik sama lansia. Karena kemarin tahap pertama itu kan nakes, tahap kedua ini lansia, terus pelayanan publik, terus termasuklah dari sivitas atau kepolisian, TNI dan sebagainya. Sampai saat ini capaiannya sudah berapa banyak? Kalau untuk capaiannya saya belum dapat datanya ya, untuk dari bukan ranah saya untuk menyampaikan itu. Vaksinasi tahap kedua ini sendiri diberikan kepada pelayanan publik seperti guru, TNI, polisi, pedagang, kaum lansia, wartawan, dan sejumlah pelayanan publik lainnya. Dengan harapan program vaksinasi ini bisa ditargetkan selesai sesuai batas waktu yang diberikan. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin di Tauktar Meludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi pada hari ini. Saya Dita Oktar Maludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.